Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Azmita Hadi dengan NIM 2403287. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi stakeholder strategis. Materi ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses advokasi agribisnis karena sebelum menyusun strategi atau memperjuangkan suatu kebijakan, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa saja pihak yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Berdasarkan materi pada pertemuan ini, pertemuan ke-11, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Sedangkan identifikasi stakeholder strategis merupakan proses mengenali pihak-pihak yang mempunyai pengaruh besar ataupun memiliki kepentingan langsung terhadap isu yang akan diadvokasikan. Baiklah teman-teman, istilah stakeholder mungkin sudah sering kita dengar. Namun dalam praktiknya, stakeholder tidak hanya berarti orang yang terlibat secara langsung. Semua pihak yang dapat memberikan pengaruh atau penerima dampak dari suatu kebijakan juga termasuk stakeholder. Oleh karena itu, jumlah stakeholder dalam satu isu bisa sangat banyak dan memiliki peran yang berbeda-beda. Mengapa identifikasi stakeholder menjadi langkah pertama dalam advokasi? Jawabannya, karena keberhasilan suatu advokasi tidak hanya ditentukan oleh bagusnya program atau kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan kita mengenali siapa saja pihak yang harus diajak bekerja sama. Apabila kita salah menentukan stakeholder, maka advokasi yang dilakukan akan sulit berhasil, karena informasi, dukungan, maupun kebijakan yang dibutuhkan tidak akan diperoleh secara maksimal. Sebagai contoh, misalnya terjadi penurunan harga cabai yang sangat drastis sehingga petani mengalami kerugian. Jika tidak ingin melakukan advokasi mengenai masalah tersebut, tentu saja kita tidak cukup hanya berbicara dengan petani saja. Kita juga harus mengetahui siapa saja pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Misalnya pemerintah daerah, dinas pertanian, pedagang, distributor, perusahaan pengolah hasil pertanian, media massa, hingga konsumen. Semua pihak tersebut merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda. Tujuan pertama identifikasi stakeholder adalah mengetahui siapa saja pihak yang akan menerima dampak dari suatu kebijakan. Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat memahami kebutuhan masing-masing pihak sehingga solusi yang ditawarkan menjadi lebih tepat sasaran. Tujuan kedua yaitu mengetahui siapa yang memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan. Dalam setiap kebijakan pasti ada pihak yang memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan pihak lain. Misalnya, pemerintah memiliki kewenangan membuat regulasi, sedangkan organisasi petani memiliki kemampuan menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah. Oleh karena itu, kedua pihak tersebut terus dikenali sejak awal. Tujuan ketiga adalah menentukan strategi komunikasi. Setiap stakeholder memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga cara berkomunikasi juga harus disesuaikan. Misalnya kepada pemerintah, kita perlu menyampaikan data, hasil penelitian, dan rekomendasi kebijakan. Sedangkan kepada masyarakat umum, kita dapat menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami. Selain itu, identifikasi stakeholder juga bertujuan untuk mengetahui siapa
yang kemungkinan besar akan mendukung maupun menolak suatu kebijakan. Dalam kenyataannya, tidak semua stakeholder memiliki kepentingan yang sama. Ada pihak yang mendukung karena merasa diuntungkan, tetapi ada juga yang menolak karena merasa dirugikan. Oleh sebab itu, kita harus memahami posisi masing-masing stakeholder sebelum melakukan advokasi. Dalam sektor agribisnis, hubungan antara stakeholder sangat erat. Petani memerlukan benih, pupuk, modal, teknologi, dan akses pasar agar dapat meningkatkan produksinya. Pemerintah membutuhkan data dari petani untuk menyusun kebijakan. Perusahaan membutuhkan hasil panen petani sebagai bahan baku industri. Konsumen membutuhkan produk pertanian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa setiap stakeholder saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, identifikasi stakeholder tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kita perlu melakukan pengumpulan informasi melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi dengan masyarakat, maupun mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan isu tersebut. Dengan cara ini, stakeholder yang diidentifikasi benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Sebagai mahasiswa agribisnis, kemampuan mengidentifikasi stakeholder juga sangat penting. Ketika nanti melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat maupun pendampingan petani, kita harus mengetahui siapa saja pihak yang membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Tanpa memahami stakeholder, solusi yang diberikan sering kali tidak dapat diterapkan secara maksimal. Baiklah, setelah memahami pengertian identifikasi stakeholder strategis, selanjutnya kita akan membahas salah satu stakeholder yang memiliki peran paling penting dalam sektor agribisnis, yaitu pemerintahan. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, menyusun peraturan, mengalokasikan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan agribisnis. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan advokasi, pemerintah selalu menjadi stakeholder yang sangat strategis. Dalam pembangunan agribisnis, pemerintahan tidak hanya dapat berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai fasilitator, pengawas, dan pemberi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian, yaitu ketahanan pangan, kesejahteraan petani, hingga pengembangan usaha agribisnis pada umumnya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Karena memiliki kewenangan yang besar, pemerintah menjadi salah satu pihak yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan maupun program pembangunan pertanian. Berdasarkan materi pada terdapat beberapa lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam sektor agribisnis. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Lembaga pertama adalah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pertanian.
Baiklah, setelah memahami pengertian identifikasi stakeholder strategis, selanjutnya kita akan membahas salah satu stakeholder yang memiliki peran paling penting dalam sektor agribisnis, yaitu pemerintahan. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, menyusun peraturan, mengalokasikan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan agribisnis. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan advokasi, pemerintah selalu menjadi stakeholder yang sangat strategis. Dalam pembangunan agribisnis, pemerintahan tidak hanya dapat berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai fasilitator, pengawas, dan pemberi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian, yaitu ketahanan pangan, kesejahteraan petani, hingga pengembangan usaha agribisnis pada umumnya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Karena memiliki kewenangan yang besar, pemerintah menjadi salah satu pihak yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan maupun program pembangunan pertanian. Berdasarkan materi pada terdapat beberapa lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam sektor agribisnis. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Lembaga pertama adalah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pertanian. Kementerian ini memiliki peran yang sangat luas, mulai dari peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana produksi, pembangunan teknologi pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, hingga menjaga ketahanan pangan nasional. Selain itu, Kementerian Pertanian juga melaksanakan berbagai program pemberdayaan petani seperti bantuan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, penyuluhan pertanian, pelatihan bagi petani, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dalam proses advokasi, Kementerian Pertanian menjadi salah satu pihak yang paling penting karena memiliki kewenangan untuk menetap berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian. Lembaga berikutnya adalah Kementerian Perdagangan. Sesuai dengan namanya, Kementerian Perdagangan ini memiliki bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan perdagangan, termasuk perdagangan hasil pertanian. Peran Kementerian Perdagangan sangat penting karena hasil produksi pertanian tidak hanya harus diproduksi, tetapi juga harus dapat dipasarkan dengan baik agar memberikan keuntungan bagi petani. Kementerian Perdagangan juga berperan dalam mengatur ekspor dan impor komoditas pertanian, menjaga stabilitas harga di pasar, serta menciptakan sistem perdagangan yang adil. Melalui kebijakan yang dibuat, kementerian ini berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, sehingga harga produk pertanian tetap stabil. Selanjutnya adalah Kementerian Keuangan. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan kegiatan budidaya pertanian, kementerian ini memiliki peran yang sangat besar karena mengelola anggaran negara.
Berbagai program pembangunan pertanian memerlukan dukungan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan berperan dalam menentukan alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Selain mengatur anggaran, Kementerian Keuangan juga menetapkan berbagai kebijakan fiskal seperti subsidi pertanian, insentif pajak, maupun dukungan pembiayaan yang dapat mendorong perkembangan sektor agribisnis. Dengan adanya dukungan keuangan yang memadai, berbagai program pembangunan pertanian dapat berjalan secara optimal. Lembaga pemerintah berikutnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pembangunan agribisnis, aspek lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pertanian. Oleh karena itu, kementerian ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan produksi pertanian dengan kelestarian lingkungan. Peran kementerian ini meliputi pengelolaan sumber daya alam, pelindungan kawasan hutan, pengendalian pencemaran lingkungan, serta penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan lahan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan agribisnis tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga dapat memperhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya, terdapat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kementerian ini memiliki tugas dalam mendukung perkembangan koperasi dan UMKM, termasuk usaha-usaha yang bergerak di budidaya agribisnis. Banyak petani maupun pelaku usaha hasil pertanian menjalankan usaha dalam skala kecil dan menengah, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, serta pengembangan usaha. Melalui koperasi, para petani dapat bekerja sama dalam memperoleh sarana produksi, meningkatkan kemampuan pemasaran, serta memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Oleh karena itu, keberadaan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung kemajuan agribisnis. Selain kementerian, terdapat pula Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bampenas. Bampenas memiliki tugas penyusun rencana pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Semua sektor pembangunan, termasuk sektor agribisnis, menjadi bagian dari perencanaan tersebut. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar pembangunan pertanian memiliki arah yang jelas, target yang terstruktur, serta mampu bertanggung jawab kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, Bappenas juga termasuk stakeholder strategis dalam proses advokasi, karena berbagai usulan kebijakan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional. Stakeholder permintaan yang terakhir adalah pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai kebijakan pertanian sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan penyuluhan, pembangunan infrastruktur pertanian, serta mengembangkan potensi agribisnis lokal. Karena pemerintah daerah berhubungan langsung dengan masyarakat, maka berbagai aspirasi petani umumnya disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah sebelum diteruskan ke pemerintah pusat. Oleh sebab itu,
Pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan stakeholder strategis yang memiliki pengaruh sangat besar dalam pembangunan agribisnis. Setiap lembaga pemerintah mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Keberhasilan atau suatu program advokasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah tersebut. Dengan memahami peran masing-masing lembaga, proses advokasi dapat dilakukan secara lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan tujuan pembangunan agribisnis. Adapun materi analisis SWOT stakeholder. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Melalui analisis ini, penyusun advokasi dapat memahami karakteristik setiap stakeholder sehingga strategi yang digunakan menjadi lebih tepat. Dengan mengetahui kekuatan dan peluang, kita dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki stakeholder. Sebaliknya, dengan mengetahui kelemahan dan ancaman, kita dapat menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi hambatan dalam proses advokasi. Sebagai kesimpulan, keberhasilan advokasi dalam sektor agribisnis tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi memerlukan kerjasama dari berbagai stakeholder. Asosiasi petani, media massa, akademis, NGO, perusahaan, dan pemerintah memiliki peran yang saling melengkapi. Melalui pembentukan koalisi yang baik, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, serta penggunaan matris pemetaan dan analisis SWOT, proses advokasi dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga tujuan pembangunan agribisnis dapat dicapai dengan baik. Materi analisis SWOT stakeholder. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Melalui analisis ini, penyusun advokasi dapat memahami karakteristik setiap stakeholder sehingga strategi yang digunakan menjadi lebih tepat. Dengan mengetahui kekuatan dan peluang, kita dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki stakeholder. Sebaliknya, dengan mengetahui kelemahan dan ancaman, kita dapat menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi hambatan dalam proses advokasi. Sebagai kesimpulan, keberhasilan advokasi dalam sektor agribisnis tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi memerlukan kerjasama dari berbagai stakeholder. Asosiasi petani, media massa, akademis, NGO, perusahaan, dan pemerintah memiliki peran yang saling melengkapi. Melalui pembentukan koalisi yang baik, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, serta penggunaan matris pemetaan dan analisis SWOT, proses advokasi dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga tujuan pembangunan agribisnis dapat dicapai dengan baik. Baiklah, kita masuk ke studi kasus. Studi kasus yang saya pilih ini adalah
Karena pupuk merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan usaha tani, petani tidak hanya membutuhkan lahan dan tenaga kerja dalam melakukan kegiatan pertanian, tetapi juga membutuhkan berbagai sarana produk untuk menunjang keberhasilan usaha tani. Salah satunya adalah sarana produksi yang sangat penting adalah pupuk. Pupuk digunakan oleh petani untuk membantu memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Dengan penggunaan pupuk yang sesuai, tanaman diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga hasil produksi yang diperoleh petani juga dapat meningkat. Namun, dalam kegiatan pertanian, petani tidak selalu mendapatkan kondisi yang ideal. Petani dapat menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari harga sarana produksi yang meningkat, keterbatasan modal, perubahan cuaca, serangan hama dan penyakit, sulitnya mendapatkan pupuk, hingga harga jual petani yang tidak stabil. Dari berbagai permasalahan tersebut, salah satu masalah yang cukup penting untuk diperhatikan adalah masalah ketersediaan dan harga pupuk. Ketika pupuk sulit diperoleh atau harga terlalu tinggi, maka petani akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan produksi. Masalah ini juga dapat menjadi semakin berat bagi petani kecil yang memiliki modal terbatas. Petani dengan modal yang terbatas biasanya sudah harus membagi uang yang dimiliki untuk berbagai kebutuhan produksi. Mereka harus membeli benih, mempersiapkan lahan, membayar tenaga kerja, membeli pestisida apabila diperlukan, dan membeli pupuk. Jika harga pupuk mengalami kenaikan, maka biaya yang harus dikeluarkan petani juga akan meningkat. Di sisi lain, petani tidak selalu bisa menentukannya sendiri harga jual hasil pertanian mereka. Harga hasil pertanian seringkali diperbarui oleh kondisi pasar, jumlah produksi, permintaan konsumen, serta banyak faktor lainnya, yang artinya petani dapat mengalami kondisi di mana biaya produksinya meningkat, tetapi harga jual hasil pertanian tidak mengalami peningkatan yang sama. Jika kondisi ini terus terjadi, maka keuntungan yang diterima petani dapat semakin kecil. Bahkan dalam kondisi tertentu, petani dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, permasalahan pupuk perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Adapun gambarannya yaitu untuk menggambarkan permasalahan ini, kita dapat mengambil contoh sebuah wilayah pedesaan yang sebagian besar masalahnya bekerja sebagai petani. Di wilayah tersebut, kegiatan pertanian menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat. Para petani biasanya menanam berbagai jenis tanaman sesuai dengan kondisi wilayah dan musim tanam. Sebelum memulai kegiatan budidaya, petani biasanya sudah melakukan persiapan. Mereka membersihkan lahan, menyiapkan benih, menyiapkan tenaga kerja, dan memberikan kebutuhan sarana produksi yang akan digunakan. Salah satu kebutuhan yang sudah dipersiapkan adalah pupuk. Petani biasanya sudah memperkirakan berapa banyak pupuk yang dibutuhkan untuk satu musim tanam. Misalnya, seorang petani memiliki lahan yang cukup luas. Petani tersebut sudah menghitung kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Petani kemudian menyiapkan sejumlah uang untuk membeli pupuk, namun ketika musim tanam tiba, petani mulai mengalami kesulitan. Petani mendatangi toko pertanian yang biasanya menjadi tempat mereka membeli pupuk. Tetapi ternyata pupuk yang mereka cari tidak tersedia. Petani kemudian mencoba mencari ke toko lain, namun ternyata kondisi yang sama juga terjadi. Pupuk yang dibutuhkan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Ada juga petani yang akhirnya menemukan pupuk yang mereka cari, tetapi harga yang harus dibayar lebih mahal dibandingkan harga sebelumnya.
Situasi ini tentu membuat petani merasa khawatir. Mereka mulai berpikir mengenai bagaimana kegiatan usaha tani mereka akan berjalan. Jika mereka membeli pupuk dengan harga yang lebih mahal, maka biaya produksi akan meningkat. Namun jika mereka tidak membeli pupuk, maka tanaman yang mereka budidayakan mungkin tidak mendapatkan kebutuhan unsur hara yang cukup. Petani akhirnya berada dalam kondisi yang sulit. Mereka harus memilih antara mengeluarkan biaya lebih besar atau mengurangi penggunaan pupuk. Dampak permasalahan terhadap petani, permasalahan pupuknya tersebut kemudian memberikan beberapa dampak kepada petani. Dampak petani adalah meningkatkan biaya produksi. Ketika harga pupuk meningkat, petani harus mengeluarkan modal yang lebih besar. Bagi petani yang memiliki modal cukup, mungkin mereka masih dapat membeli pupuk. Namun, bagi petani kecil yang modalnya terbatas, kondisi ini dapat menjadi masalah yang serius. Petani mungkin harus meminjam uang atau menggunakan tabungan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain. Dampak kedua adalah kemungkinannya berkurang penggunaan pupuk. Ketika harga pupuk terlalu mahal, beberapa petani mungkin memutuskan untuk mengurangi jumlah pupuk yang digunakan. Keputusan tersebut dilakukan karena petani harus menyesuaikan biaya produksi yang dengan kemampuan modal yang mereka miliki. Namun, penggunaan pupuk juga dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan tanaman. Apabila kebutuhan tanaman tidak terpenuhi dengan baik, hasil produksi yang diperoleh dapat mengalami penurunan. Dampak ketiga adalah menurunnya pendapatan petani. Hal ini dapat terjadi apabila biaya produksi meningkat, tetapi hasil produksi tidak mengalami peningkatan. Misalnya, sebelum terjadi kenaikan harga pupuk, petani masih mendapatkan keuntungan yang cukup. Namun setelah harga pupuk meningkat, keuntungan tersebut menjadi lebih kecil. Jika kondisi ini terus berlangsung, petani akan semakin kesulitan mempertahankan usaha taninya. Adapun dampak lainnya yaitu muncul ketidakpastian dalam kegiatan produksi. Petani menjadi sulit menentukan perencanaan untuk musim tanam berikutnya. Mereka tidak tahu apakah pupuk yang akan tersedia atau tidak tersedia. Mereka juga tidak tahu berapa harga pupuk yang harus mereka bayar. Ketidakpastian tersebut dapat membuat petani menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Petani mulai berdiskusi. Melihat kondisi tersebut, beberapa petani kemudian berdiskusi. Mereka berkumpul dalam kelompok tani dan menceritakan permasalahan yang mereka alami. Awalnya, beberapa petani mengira bahwa tersebut hanya terjadi pada diri mereka sendiri. Namun, setelah dilakukan diskusi, ternyata banyak petani yang mengalami masalah serupa. Ada petani yang kesulitan mendapatkan pupuk, ada petani yang harus mencari pupuk ke tempat yang lebih jauh, ada juga petani yang mendapatkan pupuk tetapi harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Dari diskusi tersebut, para petani kemudian menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi bukan masalah individu. Masalah tersebut merupakan masalah bersama. Karena itu mereka merasa perlu mencari solusi dengan bersama-sama. Kelompok tani kemudian mulai mengumpulkan informasi. Mereka mencoba mencari tahu beberapa banyak petani yang mengalami masalah tersebut. Mereka juga mencari tahu beberapa kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh petani. Selain itu, mereka mencoba melihat bagaimana kondisi distribusi pupuk di wilayah tersebut. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan untuk mengetahui gambaran permasalahan secara lebih efektif dan lebih jelas.
Hal ini menjadi penting karena dalam melakukan advokasi, petani tidak cukup hanya menyampaikan keluhan, mereka juga perlu memiliki informasi yang dapat mendukung apa yang mereka sampaikan. Dengan adanya data, permasalahan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh pihak yang memiliki kewenangan. Munculnya gagasan untuk melakukan advokasi Baiklah, kita masuk ke studi kasus. Studi kasus yang saya pilih ini adalah karena pupuk merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan usaha tani. Petani tidak hanya membutuhkan lahan dan tenaga kerja dalam melakukan kegiatan pertanian, tetapi juga membutuhkan berbagai sarana produk untuk menunjang keberhasilan usaha tani. Salah satunya adalah sarana produksi yang sangat penting adalah pupuk. Pupuk digunakan oleh petani untuk membantu memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Dengan penggunaan pupuk yang sesuai, tanaman diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga hasil produksi yang diperoleh petani juga dapat meningkat. Namun, dalam kegiatan pertanian, petani tidak selalu mendapatkan kondisi yang ideal. Petani dapat menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari harga sarana produksi yang meningkat, keterbatasan modal, perubahan cuaca, serangan hama dan penyakit, sulitnya mendapatkan pupuk, hingga harga jual petani yang tidak stabil. Dari berbagai permasalahan tersebut, salah satu masalah yang cukup penting untuk diperhatikan adalah masalah ketersediaan dan harga pupuk. Ketika pupuk sulit diperoleh atau harga terlalu tinggi, maka petani akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan produksi. Masalah ini juga dapat menjadi semakin berat bagi petani kecil yang memiliki modal terbatas. Petani dengan modal yang terbatas biasanya sudah harus membagi uang yang dimiliki untuk berbagai kebutuhan produksi. Mereka harus membeli benih, mempersiapkan lahan, membayar tenaga kerja, membeli pestisida apabila diperlukan, dan membeli pupuk. Jika harga pupuk mengalami kenaikan, maka biaya yang harus dikeluarkan petani juga akan meningkat. Di sisi lain, petani tidak selalu bisa menentukannya sendiri, harga jual hasil pertanian mereka. Harga hasil pertanian seringkali diperbarui oleh kondisi pasar, jumlah produksi, permintaan konsumen, serta banyak faktor lainnya, yang artinya petani dapat mengalami kondisi di mana biaya produksinya meningkat, tetapi harga jual hasil pertanian tidak mengalami peningkatan yang sama. Jika kondisi ini terus terjadi, maka keuntungan yang diterima petani dapat semakin kecil. Bahkan dalam kondisi tertentu, petani dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, permasalahan pupuk perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Adapun gambarannya yaitu, untuk menggambarkan permasalahan ini, kita dapat mengambil contoh sebuah wilayah pedesaan yang sebagian besar masalahnya bekerja sebagai petani. Di wilayah tersebut, kegiatan pertanian menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat. Para petani biasanya menanam berbagai jenis tanaman sesuai dengan kondisi wilayah dan musim tanam. Sebelum memulai kegiatan budidaya, petani biasanya sudah melakukan persiapan. Mereka membersihkan lahan, menyiapkan benih, menyiapkan tenaga kerja, dan memberikan kebutuhan sarana produksi yang akan digunakan.
Salah satu kebutuhan yang sudah dipersiapkan adalah pupuk. Petani biasanya sudah memperkirakan berapa banyak pupuk yang dibutuhkan untuk satu musim tanam. Misalnya, seorang petani memiliki lahan yang cukup luas. Petani tersebut sudah menghitung kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Petani kemudian menyiapkan sejumlah uang untuk membeli pupuk. Namun ketika musim tanam tiba, petani mulai mengalami kesulitan. Petani mendatangi toko pertanian yang biasanya menjadi tempat mereka membeli pupuk. Tetapi ternyata pupuk yang mereka cari tidak tersedia. Petani kemudian mencoba mencari ke toko lain, namun ternyata kondisi yang sama juga terjadi. Pupuk yang dibutuhkan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Ada juga petani yang akhirnya menemukan pupuk yang mereka cari, tetapi harga yang harus dibayar lebih mahal dibandingkan harga sebelumnya. Situasi ini tentu membuat petani merasa khawatir. Mereka mulai berpikir mengenai bagaimana kegiatan usaha tani mereka akan berjalan. Jika mereka membeli pupuk dengan harga yang lebih mahal, maka biaya produksi akan meningkat. Namun jika mereka tidak membeli pupuk, maka tanaman yang mereka budidayakan mungkin tidak mendapatkan kebutuhan unsur hara yang cukup. Petani akhirnya berada dalam kondisi yang sulit. Mereka harus memilih antara mengeluarkan biaya lebih besar atau mengurangi penggunaan pupuk. Dampak permasalahan terhadap petani. Permasalahan pupuknya tersebut kemudian memberikan beberapa dampak kepada petani. Dampak petani adalah meningkatkan biaya produksi. Ketika harga pupuk meningkat, petani harus mengeluarkan modal yang lebih besar. Bagi petani yang memiliki modal cukup, mungkin mereka masih dapat membeli pupuk. Namun, bagi petani kecil yang modalnya terbatas, kondisi ini dapat menjadi masalah yang serius. Petani mungkin harus meminjam uang atau menggunakan tabungan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain. Dampak kedua adalah kemungkinannya berkurang penggunaan pupuk. Ketika harga pupuk terlalu mahal, beberapa petani mungkin memutuskan untuk mengurangi jumlah pupuk yang digunakan. Keputusan tersebut dilakukan karena petani harus menyesuaikan biaya produksi yang dengan kemampuan modal yang mereka miliki. Namun, penggunaan pupuk juga dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan tanaman. Apabila kebutuhan tanaman tidak terpenuhi dengan baik, hasil produksi yang diperoleh dapat mengalami penurunan. Dampak ketiga adalah menurunnya pendapatan petani. Hal ini dapat terjadi apabila biaya produksi meningkat, tetapi hasil produksi tidak mengalami peningkatan. Misalnya, sebelum terjadi kenaikan harga pupuk, petani masih mendapatkan keuntungan yang cukup. Namun setelah harga pupuk meningkat, keuntungan tersebut menjadi lebih kecil. Jika kondisi ini terus berlangsung, petani akan semakin kesulitan mempertahankan usaha taninya. Adapun dampak lainnya yaitu muncul ketidakpastian dalam kegiatan produksi. Petani menjadi sulit menentukan perencanaan untuk musim tanam berikutnya. Mereka tidak tahu apakah pupuk yang akan tersedia atau tidak tersedia. Mereka juga tidak tahu berapa harga pupuk yang harus mereka bayar.
Ketidakpastian tersebut dapat membuat petani menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Petani mulai berdiskusi. Melihat kondisi tersebut, beberapa petani kemudian berdiskusi. Mereka berkumpul dalam kelompok tani dan menceritakan permasalahan yang mereka alami. Awalnya, beberapa petani mengira bahwa tersebut hanya terjadi pada diri mereka sendiri. Namun, setelah dilakukan diskusi, ternyata banyak petani yang mengalami masalah serupa. Ada petani yang kesulitan mendapatkan pupuk, ada petani yang harus mencari pupuk ke tempat yang lebih jauh, ada juga petani yang mendapatkan pupuk tetapi harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Dari diskusi tersebut, para petani kemudian menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi bukan masalah individu. Masalah tersebut merupakan masalah bersama. Karena itu, mereka merasa perlu mencari solusi dengan bersama-sama. Kelompok tani kemudian mulai mengumpulkan informasi. Mereka mencoba mencari tahu beberapa banyak petani yang mengalami masalah tersebut. Mereka juga mencari tahu beberapa kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh petani. Selain itu, mereka mencoba melihat bagaimana kondisi distribusi pupuk di wilayah tersebut. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan untuk mengetahui gambaran permasalahan secara lebih efektif dan lebih jelas. Hal ini menjadi penting karena dalam melakukan advokasi, petani tidak cukup hanya menyampaikan keluhan. Mereka juga perlu memiliki informasi yang dapat mendukung apa yang mereka sampaikan. Dengan adanya data, permasalahan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh pihak yang memiliki kewenangan. Munculnya gagasan untuk melakukan advokasi setelah sebelumnya para petani melakukan identifikasi dan pemerataan stakeholder serta membentuk koalisi advokasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses advokasi secara langsung. Pada tahap ini, koalisi advokasi mulai menjalankan strategi yang sudah direncanakan. Mereka tidak hanya menyampaikan keluhan mengenai halangan dan kenaikan harga pupuk, tetapi juga membawa data dan informasi yang lebih dikumpulkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pihak yang memiliki kewenangan. Proses pengumpulan data sebelum melakukan pertemuan dengan pemerintah. Kondisi terlebih dahulu melakukan pengumpulan data. Data menjadi salah satu bagian penting dalam proses advokasi karena dapat memperkuat argumen yang disampaikan. Kelompok tani mulai mendata petani yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. Mereka juga mengumpulkan informasi mengenai jumlah kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh petani dalam satu musim tanam. Selain itu, mereka mencatat harga pupuk yang harus dibayar oleh petani dan membandingkan dengan harga yang sebelumnya biasa mereka bayar. Koalisi juga mencoba melihat dampak dari permasalahan tersebut terhadap kegiatan usaha tani. Misalnya, apakah petani mengalami peningkatan biaya produksi? Apakah petani terpaksa mengurangi penggunaan pupuk?
apakah petani mengalami penurunan produksi, dan apakah pendapatan petani mengalami penurunan akibat meningkatnya biaya produksi. Dari informasi tersebut, kondisi kemudian menyusun laporan sederhana mengenai kondisi yang dialami petani. Laporan tersebut berisi gambaran mengenai masalah pupuk, dampak terhadap petani, serta beberapa usulan solusi. Dengan adanya data tersebut, petani memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyampaikan aspirasi pertemuan dengan pemerintah. Setelah data terkumpul, perwakilan koalisi kemudian mengajukan pertemuan dengan pemerintah daerah dan dinas yang berkaitan dengan sektor pertanian. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan petani menjelaskan kondisi yang mereka alami. Salah satu perwakilan petani menyampaikan bahwa banyak petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk serta memasuki musim tanam. Petani harus mencari pupuk ke tempat yang lebih jauh, bahkan beberapa petani harus membeli pupuk dengan harga yang lebih tinggi. Karena keterbatasan ketersediaan, petani juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap biaya produksi. Ketika harga pupuk meningkat, petani harus mengeluarkan modal yang lebih besar. Sementara itu, harga hasil pertanian belum tentu mengalami peningkatan akibat keuntungan yang diperoleh petani menjadi semakin kecil. Dalam pertemuan tersebut, akademis yang tergabung dalam koalisi juga menyampaikan hasil analisis mengenai dampak permasalahan pupuk. Akademis menjelaskan bahwa kenaikan biaya sarana produksi dapat mempengaruhi keuntungan yang diterima petani. Jika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual beli pertanian tidak stabil, maka keberlanjutan usaha tani dapat menjadi lebih sulit. Selain itu, kelompok tani juga menyampaikan data mengenai jumlah petani yang mengalami masalah. Data tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa permasalahan pupuk bukan hanya dialami oleh satu petani, tetapi merupakan permasalahan yang dirasakan oleh banyak petani. Penyampaian aspirasi dalam usulan solusi. Setelah menjelaskan kesalahan, koalisi kemudian menyampaikan keberadaan usaha tani kepada pemerintah. Usulan pertama adalah memperbaiki sistem. Koalisi berharap agar pupuk dapat lebih merata sehingga petani di berbagai wilayah dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk, pengawasan pemupukan agar pupuk dapat disalurkan sesuai dengan aturan dan sampai kepada petani yang membutuhkan. Usulan ketiga, komunikasi antara pemerintah, kelompok tani, koperasi, dan distributor. Komunikasi yang baik diperlukan agar jadi masalah dalam distribusi informasi dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keempat adalah meningkatkan transparansi informasi kepada petani. Petani membutuhkan informasi yang jelas mengenai ketersediaan pupuk,
adanya informasi yang jelas, petani tidak perlu mencari informasi sendiri-sendiri. Baiklah, usulan kelima adalah memperkuat peran kelompok tani dalam koperasi. Dan kelompok tani dan koperasi diharapkan dapat membantu mengorganisasikan kebutuhan petani sehingga kebutuhan pupuk dapat diketahui dengan baik. Melalui usulan tersebut, koalisi berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Baiklah, adapun tanggapan dari pemerintah setelah mendengarkan penyampaian dari koalisi pemerintah, yaitu pemerintah memberikan tanggapan tersebut permasalahan tersebut. Pemerintah mengakui bahwa ketersediaan dan distribusi pupuk merupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah kemudian menjelaskan bahwa permasalahan pupuk dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penyelesaian tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah juga menyampaikan bahwa diperlukan koordinasi dengan pihak lain, termasuk distributor, kelompok tani, koperasi, organisasi petani. Dari pertemuan tersebut, pemerintah kemudian meminta agar kelompok tani dan koalisi memberikan data yang lebih lengkap mengenai petani yang mengalami kesulitan. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk membantu pemerintahan memahami kondisi lapangan. Pemerintah juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan kelompok tani perlu ditingkatkan. Dengan adanya komunikasi yang lebih rutin, pemerintah dapat mengetahui permasalahan yang muncul lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa proses advokasi mulai memberikan hasil, walaupun masalahnya belum dapat diselesaikan secara langsung. Setidaknya sudah terjadi komunikasi antara petani dengan pihak pemerintah. Petani yang sebelumnya merasa kesulitan menyampaikan aspirasi kini memiliki ruang untuk menyampaikan masalah mereka. Tindak lanjut dari proses advokasi. Setelah pertemuan selesai, koalisi tidak langsung menghentikan kegiatan advokasi. Mereka melakukan evaluasi terhadap hasil pertemuan. Koalisi melihat bahwa masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, mereka harus memastikan data petani tetap diperbarui. Kedua, mereka harus terus melakukan komunikasi dengan pemerintah. Ketiga, mereka perlu berkoordinasi dengan pihak distributor. Keempat, mereka harus memantau apakah terjadi perubahan dalam ketersediaan. Hal ini penting karena data dapat menjadi dasar dalam menyampaikan permasalahan. Keempat, stakeholder lain mulai memahami bahwa permasalahan pupuk membutuhkan kerjasama. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga distributor, koperasi, kelompok tani, organisasi petani, dan akademis perlu berperan. Namun dari evaluasi juga diketahui bahwa masih terdapat beberapa tantangan. Salah satunya adalah masalah koordinasi.
Tidak semua stakeholder memiliki kepentingan yang sama. Ada pihak lain yang ingin masalah segera diselesaikan, tetapi ada juga pihak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil keputusan. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga dapat menjadi hambatan. Karena itu, koalisi harus tetap menjaga komunikasi dan membangun kepercayaan antar anggota. Koalisi juga harus terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan strategi apabila diperlukan dalam membangun koalisi komunikasi. Pembagian peran, kepercayaan, dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian yang penting agar kerjasama dapat berjalan secara efektif. Baiklah, sampai di sini video penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.